Oke, halo guys. Sekarang kita akan tutorial gamkek. Kita akan menggambar ini ya. Ini dari tugas 2 yang nomor 2. Kita bikin outline-nya dulu. Kita ini cuma casting doang sih. Di sini saya hanya menggunakan ini penggaris dewa, terus pensil 0,5, pensil 0,3, dan juga mau lingkaran ya guys. Mau lingkarannya kita pakai nanti. Kita sekarang cuma perlu ini aja. Oke, sekarang kita lihat lagi gambarnya. Nah, di sini kita bakal gambar base-nya dulu. Nah, dari sini kalian juga bisa lihat ini front view-nya ya. Jadi kita bakal bikin front view dari sini. Oke, mari kita mulai. Nah, sebelum menggambar, kita harus kira-kira di sini kan nanti kita bakal bikin front view doang sama auxiliary view-nya. Auxiliary view-nya kan pasti di sekitar sini kan. Berarti dia kan pasti pengempakannya kan bakal di sini. Terus auxiliary view-nya di sini. Sebenarnya gambar di sini sih dengan kasus sekecil ini sih dengan format landscape sih agak kecil ya. Jadi kita buat sekali ini saja kita bakal bikin pakai portrait. Oke, mari kita mulai menggunakan segitiga piramid. Karena kita bikin base-nya ya. Untuk membuat base-nya saya ada tips. Jadi lihat, jadi penggaris segitiga ini kan ada 3. Itu sebenarnya penggaris ini tuh kayak 4 penggaris segi 1. Ini penggaris 1, penggaris 2, penggaris 3, sama ini ada busuknya 1, 2, 3, 4. Nah, oke, tipsnya pertama alignment ya. Jadi kalian bisa cek alignmentnya lewat garis-garisnya ini nih ke alignment kertasnya. Kertasnya kan ini nih. Nah, kalian pasang aja garis sama kertasnya kayak gini nih. Misalnya di sini. Misalnya saya gambar di sini deh. Nah, kan nggak pas nih alignmentnya sama kertasnya. Terus tinggal saya garis. Kalian lihat ya. Ini berarti 55. Oh, you're doing good, you're doing good. Ini casting cuy. 55 dari 0 ke 55. Satu baik cok tuh, ada tunjangan. Ini cuy. Nah udah. Terus buat gambarnya saya sih caranya saya bikin samping-sampingnya dulu. Kalau ini kalian lihat, ini kan 7 mm tingginya. Cuma kalian harus lihat juga, ini kan ada filletnya ya. Kalau saya sih nanti gambarnya saya bakal gambar kotak dulu biasa. Terus nanti ujungnya saya hapus, baru saya bikin filletnya. Baru saya gambar ininya, bagian sininya, garis kedua. Oke, kita mulai. Yes, man. Yuk. Holy shit. Nah ini juga buat alignmentnya, pastikan ininya kan garisnya sejajar kan. Terus tinggal 7 cm. 7 cm di sini. Terus yang kedua juga 7 cm juga. Oke. Terus kalau udah tinggal saya garis aja ujung ke ujungnya. Tinggal garis ujung ke ujung. Cek dulu sih paling. Emang ya penggarisnya. Penggaris gua mana dah? Ini. The normal. The normal dulu kan. Here. Oh, yeah. Kita cek ya guys. Ini 7. Kita dong, jual mininya. Oh iya. Yup. Wah ini actually 8. Agak kecil. Udah jadi. Terus habis itu kita
mark 1 mm. 1 mm. Terus tinggal tarik garisnya lagi. Sip. Terus kita tinggal hapus-hapus buat bikin filletnya. Bikin filletnya sih nggak harus presisi banget, nggak, karena nanti ujung-ujungnya bakal dikasih tahu di dimensinya. Terus kita kebeling yang tadinya kehapus. Oke. Ya oke lah. Nah sekarang kita bikin sangkar-lainnya. Kalau kalian lihat, ini kan sangkarnya kan masih di tengah-tengahnya nih. Nah bagikan di tengah-tengahnya yang 55 kan. Tinggal ya 55 bagi 2, 27,5 kan. Oke 27,5. Oke tinggal. Nah ini penggarisnya kan nggak pakai penggaris. Tinggal saya pakai penggaris yang sebelah sininya. Saya set ke, saya lihat 27,5 mm. Nah itu bakal di sebelah sini, sekitar sini. Yap di sini. Alignmentnya ya berguna. Terus saya pakai pensil 0,3 buat bikin sangkarannya. Oh my god, lama gue jadi les gamtek juga. It can be a good thing actually. So aku banyak Udah boleh ngebahas- ngomong. Hah? Udah boleh ngomong. Atau ada Oke ini dia sangkarannya. tamu di kantor. Beneran bikin. Gue ini cuma coba sih, ini belum benerannya sih. Digger. Oh iya enggak, kekahuan coy. Gue bingung soalnya. Tiba-tiba video ini gue kasih ke Jamil kan. Dia butuh bantuan deh, Cok. Iya. No, thank you. Nah terus kita step kedua, kita nggak bikin plate-nya, kita sekarang bikin pipanya. Pipanya kita bakal mulai dari sini dulu nih, yang sininya, sisi sininya. Nah ini sisi sininya. Kan dia bilang dari top plate-nya ke tekukannya sini kan 35 mm. Jadi kita tinggal bikin aja. Terus caranya gimana? Kalau aku caranya, ini kan diameternya kan 27. Bagi saya kalau gambar jari-jarinya kan bagi kan tinggal 27 bagi 2, jadi 13,5. Oke, tinggal gambar jari. Tinggal saya, nah ini enaknya gini. Tinggal saya cek 13,5 dari top plate. Enggak, dari sangkaran 13,5. 13,5 kan di sekitar sini nih, 13,5. Iya. Terus habis itu saya tarik garis 35 cm ke sini, 35 cm. Nah ini tipsnya juga, saya biasa kalau narik garis bukan garis 0 tapi garis tujuannya biar nggak over 13,5. Sip. Terus kan kalau kita lihat gambarnya lagi kan dia agak dia bilang angle-nya kan dari sini ke sini kan 25 derajat. Saya agak tipsnya menggunakan segitiga dewa ini. Tipsnya adalah saya menggunakan buzzernya, kamu harus menggunakan buzzer tambahan. Jadi cara makainya saya tinggal tambahin reference line aja, garis referensi. Nggak usah harus presisi, tinggal pokoknya segaris sama ininya aja. Tinggal saya tarik garis tipis aja, jangan tebel biar gampang dihapus. Sip. Terus nah saya pakai buzzernya ini nih. Wait, sebelum itu kita gambar referensi dulu, siap sampingnya. Wait, jumlah. Ya. Nah kan referensinya kan dari pipa sini ke sini. Oke, kita bakal jadikan kita kan pokoknya kan garisnya kan yang apa sih bahasanya? Yang ketemu sama garis ini. Jadi kita tinggal gambar referensinya. Sama kan 13,5 jari-jarinya. Masa? I have the picture. Oh, juga ada di rumah kok. Oke.
13,5 alignmentnya. Nah ini kalian juga bisa cek alignmentnya dari sini kan, biar sejajar sama garisnya. 13,5, terus garis referensi tipis aja, jangan tebal-tebal dulu. Oke, udah selesai. Sekarang tinggal bikin garis ininya. Caranya gimana? Pertama-tama set gini. Nah, kan agak garis referensinya di sini kan. Kalian pasin garis referensinya kan, berarti kan ini kan 25 derajat. Nah, tinggal 25 derajat garis 90 kan, berarti kan di 65 derajat di sini kan. Tinggal kita putar aja 65 derajat. Nah, di sini kan 65 derajat. Terus nolnya juga passing ke ujungnya sini. Nah, nah, sudah 65 derajat. Nolnya juga di sini. Tinggal kita tarik garis pakai 0,5 ke garis yang sininya nih. Tinggal nah, terus sini tinggal kita garis lagi. Udah jadi kan, bagian bawahnya udah jadi. Wih. Nah, perhatikan kalau di gambar itu kayak beberapa ada garis yang saya nggak peduli panjangnya itu berapa. Kayak kan aku peduli ini panjangnya berapa, ini aku juga peduli kan panjangnya berapa. Tapi kan yang ini sama yang ini kan aku nggak peduli panjangnya berapa. Jadi ya gambar gitu sih, kayak ada yang peduli, maksudku ada dimensi yang dipeduliin, ada dimensi yang enggak. Oke. Terus kalian lihat nih, ini kan 50 cm, 50 mm, tapi ini kan 50 mm nya ke bukan ke bagian sininya ya, tapi kan 50 mm nya ke bagian ini. Kalau digambar kan gini, nah 5 cm kan gini. Nah ini kan 35 mm kan tadi, 50 nya tuh nggak ke center line kan, terus ini kan agak center line nya gini kan. Nah 50 mm nya tuh dari sini, dari top ininya juga 50, tapi dia tuh bukan ke sudut ininya, tapi dia tuh ke center line yang nyamping sini, di sininya. Nah gini nanti. Nah kalau udah baru digambar gininya gitu. Nah gini nanti tinggal sedikit. Oke, saya langsung aja. Nah, saya kan bikin center line-nya yang arahnya ke sini kan. Nah, enaknya dari penggaris ini, kalau aku pasin kayak gini, aku pasin ke sini, ini tuh udah pasti 90 derajat tegak lurus. Jadi aku, nah, kalau pakai penggaris ini kan, kayak misalnya nih, aku mau bikin yang tegak lurus. Kan walaupun jika kelihatannya tuh tegak lurus, tapi kan bisa aja kayak agak menceng dikit gini kan. Bahkan jika kan nggak nyadar, maksudku kali pada aku dia tuh menceng dikit ya, kayak segini lah gitu loh. Meanwhile kalau aku pakai penggaris yang ini, aku cuma pasin garisnya tuh segaris sama yang ini. Nah kan segaris udah. Nah ini udah 90 derajat tegak lurus. Makanya nih harus punya kalian. Tinggal kita bikin center line-nya lagi. Sip. Terus nah sekarang kan ini kan kita kan susah kan kalau kita ngukur sininya panjangnya berapa. Sininya kita juga susah kalau ini ngukur panjangnya berapa. Cara paling gampang kita tarik garis 50 mm, terus tarik garis ke yang center line-nya sini kan. Nah, untung kita ada penggaris ini. Jadi aku cuma perlu pasin ke dari top plate ke bagian sininya kan 50 kan, 50 mm. Nah, kan di sini. Nah, di sini kan. Terus tinggal garisin ke center line, saya tanggain aja di sini. Nah kan di sini kan tuh. Nah ini tangganya berarti di sini. Nah ini berarti tangganya gini kan. Nih di sini. Terus tinggal aku gambar bagian atasnya. Nah aku rencananya aku gambarnya bakal kan gini center line. Terus udah giniin
daripada aku gambar susah-susah, ini tinggal aku cari garis referensi terus tinggal aku gambar pipanya aja. Ya udah, tinggal aku pasingkan tadi kan titiknya ini ya, ini ya. Nah, terus kalau kalian nyadar, ini kan penggarisnya kan ini 0, ini 15, ini 0, 15 juga. Enggak kayak penggaris biasa gini. Kalau penggaris biasa kan kalau nah nih lihat, ini kan 0 terus 30 kan. Ini kayak kebagi dua. Jadi pakai ini tuh juga kalian harus otaknya jalan juga sih. Nah, caranya gimana? Misalnya aku kan mau gambar 55-nya ini nih. Nah, aku bukannya gambar 55, tapi aku dari tengahnya. Dari tengah maksudnya gimana? Nih, misalnya ini kan gak jadi. Nah, kan gini. Nah, lihat nggak? Ini kan 27,5. Ini juga 27,5. Ini garis tengahnya juga. Jadi aku tinggal ini titiknya di sini. Terus garisnya kan di sini. Udah sejajar. Hingga aku tarik garis dari 27,5. 27,5 kan di sini. Ini juga 27,5. Set. Nah, udah. Ini kalau misalkan hitung ya mendekati lah 55. Nah, ya tuh 55. Sama tuh 55. Tinggal kalau udah tinggal kalian tarik garis saja buat bikin pipa atasnya. Udah selesai. Nanti kalau kalian hitung busuk lu mana ada? Oke, fine, nggak usah. Nah, ini pokoknya kalau kalian hitung ini pasti 25 derajat. Oke, ini dia busuknya. Nah, ini kalau kalian hitung tuh 25 sih. Aku coba. Nanti baik, minjem. Ini kalau udah tinggal garis referensinya kalian hapus saja ini. Terus menggambar bagian atasnya ya sama stepnya kayak ini, cuma bedanya ini filletnya kan di atas, kalau ini filletnya di bawah. Tinggal caranya ya tinggal kayak tadi. Ini kan dimensinya sama. Ini kan dimensi atas sama bawahnya kan sama persis. Tinggal tujuh di sini. Ya, sebenarnya nih agak enggak itu karena agak susah ada ininya. Tinggal saya hitung lagi. Ini udah 7. Ya, sekarang lah close enough. Ya, saya garis saja lagi. Ini saya lebihin karena ini sebenarnya agak lebih gigit. Terus tinggal bikin fillet bawahnya marking 1 mm. 1 mm dibikin. Terus saya garis. Jadi terus ujungnya kita bikin, baru kita bikin filletnya. Sudah jadi deh. Tinggal bikin
hidden lines-nya kita pakai yang 0,3 mm. Berarti hidden lines-nya itu kan cuma agak ininya doang. Terus ini kan 1, 2, 3. Ini juga agak sama ini. Tinggal kita bikin ini terus sebenarnya kalau nggak salah 14. Ini kan 14. Cuma ya 14. Oke. Menggunakan segitiga dewa, saya nggak usah harus susah-susah ngepasin. Tinggal perlu 14 kan jari-jarinya kan 7 mm. Ya tinggal saya cari 7 mm. 7 mm. Terus bikin deh hidden lines-nya. Terus ke samping juga 7. Nah ya kan nih hidden lines-nya. Ini nggak terlalu rapi karena agak susah di sini. Terus tinggal udah nih hasilnya lagi 14. Wait, am I wrong? Yap, saya mabuk guys, sorry. Ini 12. 14 bagi 7 itu kan berarti di sekitar sini. Nah ya 7 di sini. Hidden lines-nya gini berarti. Yo. Terus yang satu lagi. Nah ya 7. Tuh 7. Jadi kalau kalian hitung lagi, nah tuh pas 14. Nih sekarang skill dulu aja guys. Ini lagi juga cuma casting doang. Bye bye, thank you.